materi tentang listrik. Mari kita amati video berikut agar mendapatkan tambahan ilmu. Kita amati video berikut tentang percobaan dari Thomas Alva Edison sama light bulb work. Bagaimana lampu itu bisa nyala. Nah, ini adalah bola lampu yang sederhana. Ditemukan pada akhir 1800-an, hampir tidak berubah sama sekali cara kerjanya sampai sekarang. Lampu bohlam atau lampu tabung. Di dalamnya ada sebuah komponen yang disebut sebagai filamen atau kawat kecil itu. Nah, tipis, terbuat dari logam tungsten. Nah, kalau kita lihat rekaman nyalanya, ketika lambat ya seperti ini, nyala. Ketika mau nyala, nah itu prosesnya. Kita lambatkan. Ketika menyala, itu elektron kecil-kecil elektron. Itu ibarat filamennya itu terbakar. Nah, terbakar sampai suhu 2200. Makanya pakai logam tungsten biar tidak putus. Tapi kalau nggak kuat ya dia meledak gitu. Nah, selanjutnya Thomas Edison eksperimen bulb. Kalau kalian ingin bikin lampu sendiri, bisa ini digunakan di rumah. Nah, ini terjemahannya kita cari dulu ya, biar kita bisa paham. Di sini ada dua ujung komponen. Daya yang kita akan gunakan, tutup toples. Jadi ini baterai sambungan pada kawat. Di sini ada penjepit ibarat. Nah, kita punya di sini kawat ini, kawat filamen tipis, tapi ya harus kuat ini. Nah, yang bagus logam tungsten tadi kalau dilihat dari video. Kita bikin ya, logam apapun sebenarnya kemungkinan bisa. Yang penting dia tahan panas lah. Tergantung tegangan yang kita berikan. Itu saja ada perhitungannya. Pasangkan kawat seperti itu. Pasangkan di tegangan baterai kotak itu kayak ini ya. Nyalakan tutupnya, pasangkan di situ. Nah, tuh. Seperti itu lampu. Nah, dan terbakar. Terus bagaimana solusinya? Edison dulu pernah menghadapi masalah seperti itu, kok bisa terbakar terus ya. Saya pengen dia menyala tanpa terbakar. Itu pikiran Edison. Banyak percobaan, mulai hitung-hitungan, ternyata masalahnya sederhana sekali. Hanya oksigen. Nah, kita harus menghilangkan oksigennya. Ternyata di situ Edison mencoba menggunakan lilin. Ya. Dia membuat lilin agar tidak ada oksigen. Nah, lilinnya ditaruh di situ. Nah, jepit filamennya dipasangkan lagi. Lilinnya nyalakan. Baru ditutup. Apa yang terjadi ketika ditutup? Maka oksigen ini nanti akan, nah itu, lilin akan terus menyala sampai oksigen dalam tabung ini terbakar habis oleh lilin itu sendiri. Nah, kalau lilinnya mati berarti di dalam sudah ruang hampa. Itu pikirannya teori Edison. Nah, di dalam itu sudah tidak ada oksigen lagi, jelas ya. Kita coba nyalakan, nyala itu. Itulah konsep lampu. Nah, itu terkait ada beberapa lampu yang unik
sebut saja lampu neon yang konsepnya juga hampir sama. Ayo percepat. Ada yang tahu lampu neon ya? Lampu neon yang sering lampu 2 jari yang sering kalian lihat. Nah, dia di sini pakai gas neon di dalam. Silahkan dicari sendiri di YouTube, channel YouTube cara kerja lampu neon itu sendiri. Dan juga nanti ada LED dan sebagainya. Nah, sekarang kita pahami tentang cara kerja dari hambatan listrik atau ohm atau resistor. Ini resistor. Resistor itu komponen yang digunakan untuk menghambat listrik, ya. Kayak apa toh Pak resistor itu Pak? Jadi begini, kalau kita punya rangkaian listrik, jadi misalkan LED ya, LED, nah LED kita pasangkan langsung dengan listrik, apa yang akan terjadi? Kalau tidak pas, nah, maka kalau terlalu besar listriknya, LED-nya akan terbakar. Kalian sering ini percobaan seperti ini ya, LED-nya akan terbakar, ledos ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan resistor. Resistor itu terbentuk dari cincin yang menunjukkan angka dari resistor atau kemampuan resistor itu sendiri. Nah, ini resistor yang paling sering digunakan dalam teknologi elektronika kita. Nah, ada jenis yang lain lebih kecil, ini biasanya khusus di HP, di laptop, khusus yang ukuran perangkat yang mini ini. Nah, yang besar ini untuk satu daya yang besar, untuk tenaga listrik besar. Nah, bahkan kabel ketika bentuknya seperti ini dan ini punya ciri khas hambatan masing-masing. Yang paling bagus tentunya seperti ini, jadi nggak terlalu banyak hambatan. Jadi apalagi tambah besar cuma segini, nah ini malah bagus, ini listriknya akan sangat besar lewat di situ. Nah, kemudian ternyata benda-benda lain selain itu, semua benda itu ternyata punya hambatan kalau kita ukur. Kan tubuh manusia, nah kalian kalau punya alat ukurnya boleh ukur sendiri. Nah ini kawat lingkar seperti ini ternyata punya sekitar 0,3 ini. Nah ini bahkan makanan pun itu punya ukurannya sampai 1 juta ohm. Makanya listrik gak bisa aja sebenarnya jalan dia, tapi kecil banget, makanya tidak tersetrum kita potong border yang mengering. Nah ini 100 ohm, ini 0,98 resistornya. Nah ini mewakili angka ini. Kita menggunakan angka permainan Mejiku Hibiniu Apu. Nah, cuman nilainya kita hilangkan. Jadi Mejiku Hibiu Apu. Me mewakili angka bentar, dari hitam. Hiko Mejiku Hibiu Apu. Hi itu 0, coklat itu 1, Hiko merah itu 2, jingga itu 3, dan seterusnya sampai putih nanti 9. Itu mewakili angkanya. Jadi kalau kita hitung nih di sini, nah 270 bagaimana hitungnya? Hiko me itu 2, jiko hibi itu 7, hibiu iki coklat ya ini ya. Hiko mas itu toleransi ini. Oh ini coklat, yang ini toleransi nggak dipakai. Ini yang dibacanya ini yang terakhir. Coklat itu hiko 0, ya betul. 10 pangkat yang terakhir itu 10 pangkat 1 atau 0. Nah, jadi gelangan terakhir nolnya berapa? Kalau dapat merah ya nolnya 2. Nah, jadi kalau nanti merah yang terakhir nolnya ada 2, ketemu jika nolnya ada 3 sampai ungu 7. Itu ya. Nah, itu tentang resistor. Ini analoginya. Kalau kamu ingin melepaskan tegangan, maka voltage ini harus menyorongnya tegangannya, arus listrik. Jadi tapi dia terhambat oleh resistansi itu sendiri. Itu sudah hukum alam dari hukum Ohm. Nah, tentang resistor. Nah, 20 volt bisa mengalir. Nah, ditambah kecil arusnya. Kalau nggak pas ya komponen listrik bisa rusak seperti ini.
Resistor itu komponen yang sangat riskan gitu ya. Karena pengukuran harus pas. Nah, perhitungkan. Misal kita pakai 9 volt ke LED ya pedot langsung putus. Tapi kalau kita kasih resistor aman nanti. Nah, tahu berapa yang masuk ke harus berapa. Nah, kita pakai kalau kalian mau percobaannya itu baterai 9 volt LED pakai 330 jingga coklat. Nah, nyala kan langsung, harusnya putus Pak, tapi dikasih resistor di sini, jadi arusnya tambah kecil. Nah, tambah gede harusnya ya malah gak pas nanti. Itu terkait dengan resistor. Tapi itu pun juga aman resistor. Manfaatnya apa? Kalau nanti hitungan kalian tidak tepat, yang kalah bukan LED-nya, tapi yang menjadi tanda kerusakan pertama komponen itu adalah resistornya yang kalah sendiri duluan. Nah, resistor inilah yang akan kalah dulu. Jadi tahu kerusakannya. Oh, ini merusak, di sini diganti komponennya. Itu terkait resistor ya. Itu saja. Jenis-jenis kabel, hambatan tubuh manusia. Nah, nanti kita akan amati di video selanjutnya dan cara penggunaan avometer. Jadi ada cara penggunaan avometer. Nah, ada beberapa percobaannya. Nanti akan kita dapat tambahan ilmu dari sana. Nah, itu saja. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.